Malam Jumat Pon bukan sekadar malam biasa bagi sebagian orang di Jawa. Di balik sunyinya Gunung Kemukus tersembunyi sebuah perjanjian gaib yang tak banyak dibicarakan secara terbuka. Perjanjian yang tidak menuntut darah, melainkan cinta. Dan ketika cinta menjadi tumbal, siapa yang benar-benar siap menebusnya? Selamat datang di Tajuk Misteri. Di sini kami mengajak kalian mendengarkan kisah-kisah misteri yang jarang terungkap. Malam ini, kita akan masuk ke dalam kisah pesugihan Gunung Kemukus lewat pengalaman seseorang yang kehilangan lebih dari sekadar hidupnya. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah subscribe channel Tajuk Misteri, aktifkan lonceng notifikasi, dan kalau kalian merasa cerita ini bikin merinding, tinggalkan jejak dengan like dan komentar di bawah. Punya kisah misteri atau pengalaman nyata yang ingin dibagikan? Kirim ke kami lewat email di deskripsi. Sekarang, siapkan telinga kalian, redupkan lampu, dan jangan lihat ke arah cermin terlalu lama. Namaku Andre. Hidupku belakangan ini hancur. Setelah terkena PHK tanpa pesangon, aku kembali ke rumah. Kontrakan kecil di pinggiran kota, menatap dinding kosong setiap hari sambil berharap ada keajaiban. Tapi keajaiban itu tidak pernah datang. Yang datang justru sebuah pesan dari seseorang yang sudah lama hilang dari hidupku. Fahmi. Kami dulu teman kuliah. Biasa saja, tidak terlalu dekat, tapi cukup sering nongkrong bareng. Setelah lulus kami kehilangan kontak. Beberapa bilang dia ikut proyek di luar Jawa, yang lain bilang dia jadi guru ngaji. Tapi kenyataannya, nggak ada yang benar-benar tahu. Isi pesannya singkat. Bro, kalau lo benar-benar pengen hidup lo berubah, datang ke Sragen. Malam Jumat Pon, jangan bawa logika, cukup bawa niat. Awalnya aku anggap bercanda, tapi rasa penasaran itu tumbuh cepat, apalagi setelah aku lihat media sosialnya. Rumah baru, mobil, bisnis sukses, dan ekspresi di wajahnya. Bukan bahagia, tapi lega. Seperti seseorang yang baru saja lolos dari tenggelam. Aku tunjukkan pesan, itu ke Salsa, pacarku sejak SMA. Dia cuma menatapku lama lalu berkata, "Kamu nggak mikir yang aneh-aneh kan, Dre?" Aku mengangguk pelan. Tapi malam itu juga, aku booking tiket ke Sragen. Sesuatu dalam diriku seperti ditarik. Bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Fahmi di sana. Dan yang paling membuatku merinding adalah kalimat penutup di pesannya. Kalau kamu datang, jangan lupa pamit sama orang rumah. Bukan karena jauh, tapi karena mungkin kamu nggak pulang dengan cara yang sama. Kami tiba di Sragen menjelang malam. Jalanan lengang, langit mendung, dan hawa di udara terasa aneh. Dingin, tapi menusuk seperti ada sesuatu yang menempel di kulit. Salsa sejak tadi diam saja. Matanya memandangi jalan setapak yang mengarah ke bukit kecil di depan kami. Gunung Kemukus. Tempat itu tidak seperti gunung pada umumnya. Tidak tinggi, tidak megah, tapi aura yang menyelimutinya berat, seolah tanahnya menyimpan sesuatu yang enggan dibangunkan. Fahmi sudah menunggu di sebuah warung tua dekat gerbang ziarah. Ia tampak jauh berbeda. Lebih kurus tapi matanya tajam. Senyumnya hangat, tapi ada sesuatu dalam raut wajahnya yang tidak nyaman kulihat terlalu lama. "Lo beneran datang," katanya sambil menepuk pundakku. "Berarti lo udah siap." Aku belum sempat jawab, tapi Salsa memotong. "Siap untuk apa, Mi?" Fahmi menatapnya sejenak. "Untuk lihat apa yang enggak semua orang boleh lihat." Kami diajak naik ke atas mengikuti jalan setapak dengan penerangan seadanya. Di kiri kanan hanya semak, pohon bambu, dan suara serangga malam yang terdengar tidak normal. Terlalu pelan, terlalu seragam. Sesampainya di area makam, Fahmi menyuruh kami duduk di bangku kayu yang menghadap ke makam Pangeran Samudro. Di sana, hanya ada 2 pengunjung lain. Tapi dari kejauhan aku merasa banyak yang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Tapi saat kulirik tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari kegelapan. Bajunya seperti kain kafan yang dipakai sebagai selendang. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. Dia menatapku lama, lalu bicara pelan, "Yang datang ke sini,
Harus siap kehilangan, bukan karena dihukum, tapi karena dia sendiri yang menaruhnya sebagai jaminan. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi Fahmi buru-buru berdiri dan menuntun kami menjauh. Jangan hiraukan dia, cuman penjaga lama. Kadang ngomongnya ngawur, tapi entah kenapa kata-kata si kakek itu menancap dalam. Seakan dia sedang bicara langsung ke hatiku, dan yang membuatku merinding. Waktu aku menoleh ke belakang, si kakek sudah tidak ada. Kami menginap di losmen kecil yang konon dulunya bekas tempat persinggahan peziarah zaman dulu. Kamar kami kecil, lembab dan dingin bukan main. Tepat tengah malam, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara lirih dari jendela yang tidak terkunci. Suara itu bukan bisikan, tapi seperti nyanyian pelan, seperti perempuan tua menyanyikan lagu pengantar tidur dengan nada sumbang. Aku bangun, mendekat ke jendela pelan-pelan. Tapi begitu tirainya tersingkap, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin, dan bau tanah basah yang mendadak menyengat. Tapi saat aku berbalik, aku melihatnya Salsa. Berdiri di tengah kamar dengan mata tertutup dan bibirnya komat kamit, seperti sedang mengikuti suara itu. Salsa. Aku mengguncangnya pelan. Ia terdiam, lalu perlahan membuka mata. Napasnya berat, matanya kosong. Aku, tadi dengar suara ibu, katanya pelan. Dia nyanyi lagu waktu aku kecil, tapi nadanya salah. Aku ingin mengatakan itu cuma mimpi, tapi aku tahu itu bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang sedang mempermainkan kami di sini. Dan aku mulai curiga, Fahmi tahu lebih dari yang ia katakan. Keesokan paginya, Fahmi mengajak kami ke sebuah sudut terpencil di area Gunung Kemukus. Jalan setapak berakhir di depan pohon besar dengan akar yang menjulur ke tanah seperti tangan yang mencakar. Aku dulu pertama kali ke sini juga kayak kamu, ujarnya. Putus asa, nggak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya, aku dengar suara itu. Suara apa? Tanyaku. Fahmi hanya tersenyum kecil. Nanti kamu dengar sendiri. Dia menyerahkan selembar kertas lusuh. Di dalamnya ada tulisan tangan kuno dan gambar seperti petunjuk arah. Ikuti ini malam nanti, sendirian. Jangan bawa siapapun. Dan kalau kamu dengar bisikan, jangan jawab. Kalau kamu dengar namamu dipanggil, tetap diam. Aku membaca ulang kertas itu. Jalurnya berputar mengarah kembali ke makam lalu masuk ke semacam celah batu di balik semak. Kamu yakin ini bukan ritual aneh? Tanyaku. Fahmi menatapku tajam. Ini bukan tentang setan, ini tentang kesepakatan. Kamu minta sesuatu dan mereka akan menimbang apa yang bisa kamu beri sebagai ganti. Kadang cuma waktu, kadang cinta. Malam pun datang. Aku berpamitan pada Salsa. Dia terlihat tidak tenang. Jangan tinggalin aku lama-lama ya, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku mengangguk, tapi aku tahu, malam itu bukan sekadar pergi sebentar. Aku sedang melangkah ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Jalan setapak itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara angin pun seperti takut bersuara. Aku mengikuti petunjuk dalam kertas melewati 3 batu besar, membelok ke kiri, lalu masuk ke celah sempit di antara 2 pohon yang akar-akarnya menjulur seperti tali gantung. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah sumur tua tertutup batu. Di atasnya duduk sosok wanita berkerudung hitam memegang kendi tanah liat. Dia tidak bicara. Tapi dari dalam kepalaku, suara itu muncul. Kamu datang karena ingin diberi. Tapi sudahkah kamu tahu apa yang akan diambil? Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bergerak. Lalu suara itu terdengar lagi lebih dalam. Berikan yang kau cinta bukan sekarang, tapi nanti, saat semuanya sudah kau genggam. Dan dalam sekejap, wanita itu lenyap. Tapi di tempatnya duduk, kendi itu masih ada, basah. Dan tetesan airnya membentuk kata, Salsa. Sejak malam itu, semuanya berubah. Bisnis kecil yang sempat aku rintis sebelum di PHK tiba-tiba ramai. Uang masuk dari berbagai arah. Teman lama yang dulu menghindar, kini tiba-tiba menawarkan kerjasama. Bahkan, tanpa diminta, nomor rekeningku dibanjiri transferan dari donatur misterius.
Rasanya seperti mimpi, tapi setiap malam Jumat, aku bermimpi wanita berkerudung hitam itu. Dia duduk di atas sumur yang sama, tapi kali ini kendi di tangannya bocor dan airnya menetes. Menetes ke wajah Salsa yang tertidur di bawahnya. Salsa mulai sering sakit, awalnya demam ringan, lalu batuk, darah. Kami sudah ke dokter, hasilnya nihil. Semua organ normal, tapi dia semakin lemas. Puncaknya, malam Jumat berikutnya. Aku pulang agak larut karena urusan pekerjaan. Begitu masuk ke kamar, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku goyah. Lantai kamar basah, bukan karena bocor, tapi airnya menggenang tepat di bawah tempat tidur. Dan di tengah-tengah genangan itu, terdapat pecahan kendi tanah liat. Salsa terbaring pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Bibirnya bergerak pelan menyebut namaku, lalu berhenti. Kupeluk tubuhnya yang dingin. "Bangun, Sal, jangan begini." Ia membuka mata perlahan lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Bukan aku yang sakit, tapi kamu yang sudah berjanji." Suaranya berat, dalam. Bukan suara Salsa. Aku mundur perlahan. Tangannya mencengkeram lenganku kuat sekali. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri, dan di sana, berdiri Fahmi. Raut wajahnya serius, ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Selamat datang di tahap kedua. Kamu diberi, sekarang waktunya menebus." Aku berdiri gemetar. "Lo tahu ini bakal terjadi, Mi?" Fahmi menunduk. "Semua yang ikut, ritual itu akan ngalamin hal yang sama. Gue cuma nggak tahu secepat ini, biasanya mereka punya waktu lebih dari 1 bulan. Aku menatap Salsa yang kini menangis dalam diam. Apa maksud semua ini? Kenapa Salsa yang kena? Fahmi mendekat, menatapku langsung. "Karena itu yang kamu berikan, Dre. Saat kamu berdiri di depan wanita berkerudung itu, saat kamu menolak bicara, jiwamu tetap menjawab, dan dia mendengarnya. Berikan yang kau cinta. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa semua ini bukan sekadar konsekuensi. Ini adalah harga. Harga dari keinginan untuk mendapatkan lebih, tanpa tahu apa yang akan diambil lebih dulu." Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di pojok kamar sambil memandangi Salsa yang kini hanya bisa terbaring. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Nafasnya pelan, matanya kosong. Seperti jiwanya sudah separuh pergi tapi tubuhnya belum diizinkan mati. Di luar kamar, Fahmi berdiri menghadap jendela, merokok dalam diam. Aku akhirnya bertanya, dengan suara yang nyaris tenggelam dalam putus asa. "Gue harus ngapain biar Salsa sembuh, Mi?" Fahmi menoleh. Tatapannya kosong, lelah, tapi juga pasrah. "Udah nggak bisa," katanya. "Lo bukan cuman ikut ritual, Dre. Lo udah bikin kesepakatan." Aku menggeleng, mencoba menolak kenyataan. Gue nggak pernah bilang iya. Gue nggak pernah tanda tangan apapun. Fahmi menghembuskan asap rokok. "Kesepakatan di tempat kayak gitu nggak butuh tanda tangan. Cukup niat. Dan satu bentuk pemberian." Aku terdiam. "Lo ingat waktu lo di depan sumur?" Lanjutnya. "Waktu lo ditanya apa yang kau berikan, lo diam. Tapi lo mikir tentang Salsa, kan?" Aku tidak menjawab. Tapi diamku sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Fahmi menunduk. "Itu udah cukup. Mereka nggak butuh suara. Mereka butuh pengakuan di dalam hati lo. Dan lo udah kasih itu." Aku merasa tubuhku dingin. Dunia seperti mengecil. Rasa bersalah menumpuk seperti lumpur yang mengendap di dalam dada. Berarti, selama ini Salsa, dia tumbal gue. Fahmi tidak menjawab. Ia hanya melempar pandangan ke arah kamar, lalu berkata, "Pesugihan, kemukus itu bukan seperti yang lo pikir. Bukan setan yang lo kasih darah terus dapat duit. Bukan. Ini jauh lebih halus, lebih dalam. Yang dikasih bukan fisik, tapi rasa. Yang ditukar adalah apa yang paling berharga. Agar lo sadar, lo gak pernah bisa dapat segalanya tanpa kehilangan sesuatu yang lo cinta." Aku mencengkeram rambutku sendiri, nyaris menangis. Gua harus nyelamatin dia. Gua harus cari cara. Fahmi mendekat, menepuk pundakku. Satu-satunya cara buat narik tumbal adalah dengan ngasih tumbal yang lain. Aku menatapnya, ngeri.
Lo serius ya menatap balik? Lo pikir kenapa gue masih hidup sampai sekarang, Dre? Lo pikir kenapa gue bisa senyum-senyum di tengah semua ini? Karena dulu, yang gue kasih, bukan cinta gue, tapi orang lain yang cinta sama gue. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajah Fahmi, wajah seorang pria yang telah kehilangan jiwanya. Meski badannya masih berdiri, malam itu aku sadar aku bukan korban. Aku pelaku, dan dosa yang kupikul belum selesai ditagih. Aku tidak bisa tinggal diam. Setiap malam, kondisi Salsa semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan setiap kali aku menatap matanya, aku merasa bukan lagi dirinya yang melihatku kembali. Hari itu aku putuskan kembali ke Gunung Kemukus. Sendirian Fahmi mencoba mencegahku. Kalau lo balik ke sana tanpa maksud jelas, mereka bakal anggap lo menentang perjanjian. Dan yang datang bukan cuma dia, tapi aku tak peduli. Jika aku yang salah, maka aku yang harus menghadap, bukan Salsa. Senja sudah turun saat aku tiba di gerbang ziarah. Angin berhembus lambat tapi menusuk. Daun-daun bergoyang tanpa suara. Tempat itu seperti mati. Aku ikuti jalur yang sama, ke arah sumur tempat pertama kali aku bertemu sosok wanita berkerudung hitam. Tapi kini, tidak ada sumur, hanya tanah retak dan bau kemenyan terbakar yang menusuk hidung. Lalu dari balik kabut yang turun perlahan, seseorang muncul. Wanita itu sama, berkerudung hitam, tapi kini wajahnya terlihat tua. Kulitnya keriput, matanya merah seperti bara, api. Dan ia bicara langsung ke dalam pikiranku. Kenapa kau kembali? Aku berlutut, menggenggam tanah. Ambil aku, jangan dia. Aku yang salah, aku yang minta semua ini. Kau tak bisa menukar sesuatu yang sudah diambil sukarela. Cintamu sudah ditaruh di atas altar. Jiwanya kini milik perjanjian. Aku rela ganti, teriakku. Aku rela hilang, mati, gila, asal dia sembuh. Wanita itu diam, lalu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah retak dan udara menghitam. Jika kau benar ingin menggantikan, maka kau harus datang pada waktu yang tepat. Apa maksudmu? Malam purnama terakhir dalam bulan Jawa ini. Di tempat di mana cinta pertama kali diserahkan. Aku ingat, malam pertama aku melihat Salsa menangis karena ibunya meninggal. Di bukit kecil belakang rumah, disitulah aku memeluknya dan pertama kali bilang, aku nggak akan kemana-mana. Sebelum sosok wanita itu menghilang, ia berkata satu hal terakhir. Tapi ingat, pengganti bukan berarti membatalkan. Kau tak akan menyelamatkan, hanya akan menggantikan tempatnya dalam cerita yang sama. Dan malam itu, saat aku kembali ke penginapan, aku melihat sesuatu di cermin kamar. Bukan bayanganku, tapi Salsa, berkerudung, hitam. Menggendong kendi tanah liat, dia berdiri di belakangku, tanpa refleksi. Malam purnama tiba, langit bersih. Aneh, karena sejak pagi hujan turun deras. Tapi kini, tidak ada awan, tidak ada suara serangga. Hanya bulan bundar sempurna menggantung di atas kepala, menyoroti tanah seperti mata yang menghakimi. Aku berdiri di atas bukit kecil, tempat pertama kali aku menguatkan Salsa, dan kini, mungkin tempat terakhir aku bisa menebus semuanya. Di tangan kananku, kendi tanah liat yang dulu kutemukan di bawah tempat tidur. Kendi itu kini kosong, tapi beratnya seperti membawa beban 100 janji yang belum ditepati. Di depanku, api kecil menyala, dan tanah di sekelilingku retak perlahan. Suara samar mulai terdengar. Lagu. Seperti nyanyian masa kecil, pelan, terdistorsi, seperti diputar terbalik. Lalu dia datang. Wanita berkerudung hitam. Wajahnya kini tak menua, tapi juga tak muda. Seolah waktu menolak menyentuhnya. Ia berdiri di seberang api. Kau datang tepat waktu. Aku mengangguk. Ambil aku, bebaskan dia. Dia tidak akan bebas, kau hanya akan mengambil tempatnya. Luka tetap tinggal, jejak tetap ada. Aku siap. Ia melangkah mendekat, tangannya terulur. Teteskan darah ke kendi, lalu sebut nama yang ingin kau tebus. Aku menggigit ibu jariku, meneteskan darah ke dalam kendi. Lalu pelan aku sebut, Salsa. Angin mendadak berputar, api padam.
Langit bergetar seperti kaca retak. Mataku tertutup sendiri. Dan saat kubuka kembali, aku tidak berada di bukit itu lagi. Aku berada di sebuah kamar. Gelap, lembab. Di sudut ruangan, ada cermin besar. Di depannya, aku duduk. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tidak keluar. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku tak bergerak. Lalu aku sadar, aku sedang terjebak di balik cermin. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai sesuatu yang tak bisa keluar. Dan dari sisi luar, Salsa berdiri menatapku. Sehat, hidup, menangis. Tapi ia tidak tahu, aku melihatnya dari dalam. Lalu di belakangnya, aku melihat Fahmi. Ia berdiri, menatap ke arah cermin, dan berkata, pelan, tumbal tidak pernah hilang, hanya berganti giliran. Sudah setahun sejak malam itu, Salsa kini tinggal di kota lain. Hidupnya terlihat normal, bahkan bahagia. Tapi kadang dalam tidurnya dia mengigau, menyebut namaku, lalu menangis, lalu diam seperti sedang mendengarkan suara dari balik tembok. Tidak ada yang tahu kemana Andre pergi. Laporannya tidak pernah ditindak. Polisi bilang, mungkin kabur karena tekanan ekonomi. Fahmi masih hidup, masih aktif, tapi tak pernah bicara soal Andre lagi. Namun penduduk di sekitar Gunung Kemukus mulai membicarakan sesuatu. Di penginapan tua, kamar paling ujung, yang katanya tak pernah dipakai sejak lama, beberapa orang yang menginap di sana mengaku melihat sosok pria duduk membelakangi jendela, diam, menatap cermin, tapi tidak punya bayangan. Beberapa yang berani mendekat, melihat pria itu berbicara sendiri berulang-ulang. Jangan kasih mereka nama, jangan kasih mereka cinta, lalu menghilang saat lampu dinyalakan. Dan setiap malam Jumat Pon, suara langkah terdengar dari lorong kamar itu, bukan berat, tapi menyeret. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu gantian. Karena di tempat itu, tumbal tidak pernah hilang, hanya berganti giliran. Dan jika kau mendengar bisikan dari cerminmu, jika kau melihat bayanganmu tidak kembali seperti biasanya, jangan jawab, jangan tatap terlalu lama. Dan yang paling penting, jangan sebut nama orang yang kau cinta. Ada yang bilang setiap doa yang dikabulkan, menyisakan bayangan di baliknya. Di Gunung Kemukus, bayangan itu bukan hanya menatap, tapi menagih. Bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu malam, saat kalian tak sengaja menatap cermin terlalu lama, suara itu akan memanggil. Dan pertanyaannya bukan siapa yang datang, tapi siapa yang akan digantikan. Karena dalam dunia pesugihan, tidak ada keberuntungan yang datang tanpa kehilangan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Tajuk Misteri. Jika cerita ini membuat kalian berpikir dua kali sebelum berjanji pada yang tak terlihat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah gelap dari sudut-sudut tak terjamah. Dan ingat, di dunia ini ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan selamat malam. Kalau kalian memang sendirian di sana,